Indonesia. Kali ini kita mau ngapain nih Mbak Rahma? Kita mau sharing nih sama anak-anak magang di Avero. Kebetulan mereka ini udah mau selesai gak sih magangnya? Beberapa hari lagi mereka sedih selesai. banget. Nah, tapi gak usah lama-lama, langsung aja kita panggil all internship magang Avero. Selamat datang. Nah, ini boleh perkenalan dulu siapa namanya dari mulai kamu sampai ini. Oke, aku Yusrina Fida. Aku Avi. Aku Edelweiss. Aku Putri. Berarti ya. Kalian waktu pertama magang di sini tuh dikenalin sama siapa? Maksudnya kayak tahu Avero dari mana atau dikenalin atau dari siapa bisa tahu tiba-tiba kan nggak mungkin ya ujuk-ujuk langsung ke Avero gitu ya. Boleh cerita sharing aja. Chill aja, Bro. Jadi kan kita ini daftar di batch 2 ya Mbak ya, magang di batch 2 yang mana kita itu direkomendasiin dari kampus. Jadi kita masih belum tahu nih mitra apa yang mau kita tuju nantinya kayak gitu, dan ternyata kita dapat di Avero kayak gitu. Jadi awalnya kan masih bertiga kita. Awalnya waktu pertama kali di Avero di sini itu cuma 3. Aku, Putri sama Edel. Oh iya, tahu. Iya, waktu itu. Iya. Yusri belum. Aku masuk tuh ya? menyusul. Iya. Iya. Dan awalnya tuh kan kirain Avero Seru-seru tuh nih. yang di Avero yang di Gak usah disebutin. Iya, nggak apa-apa. ada. Di luar kota. Pihak lain. Yang bukan ini. Iya, aku kan awal cari kan yang itu ya tulangnya Mbak ya. Aku kayak nggak mau jauh. Aku udah chat ke dosennya, Pak, saya nggak mau yang di Avero sini, soalnya kejauhan gitu. Tapi udah chat ke anak-anak lainnya kayak, ayo ganti dong, nggak ada yang mau kan ya Mbak ya. Akhirnya ya udah tetap aku berangkatin ke sini. Ternyata di sini. Herannya nih, kok bisa ada teman yang 3 ini nggak tahu kalau Avero tuh di sini, maksudnya nggak tanya ke dosennya gitu kan? Sebelumnya nggak tanya karena kita kan posisinya lagi kepepet banget gitu. Iya. Kayak udah kayak alhamdulillah ini dapat tempat Dapet, magang. Udah nge-search di Google Maps Avero, tapi keluarnya tuh Avero yang lain. Iya. Itu kayak ya semacam tempat kafe gitu ya. Terus aku tuh kayak agak menggerutu kok dapat tempat magang kayak kafe gitu Iya, ya. aku juga pernah kok. Iya. Pernah aku search kayak maksudnya Avero gitu tempatnya ya kayak gitu. Iya, terus kayak itu tadi ya udah, terus habis itu aku cuma gerutu aja. Habis ini ke Gresik itu siang-siang habis Jumatan gitu Iya. kan. Tapi tiba-tiba ini baru notice kalau tiba-tiba kalau ada yang chat Pak Fikri ya, Pak Fikri ngasih itu alamatnya. Oh, Ternyata oke. oh berarti salah Avero gitu. Ternyata Averonya masih di Kejeran. Apa kalian sebelumnya udah research nih Avero tuh perusahaan apa sih? Sebenarnya kan udah tahu kan alamatnya di mana. Nah, mungkin udah tahu nih Avero tuh sebenarnya perusahaan apa sih gitu. Kalau aku ya Mbak ya, karena di bawah ada tulisan blueprint. Aku kirain print. Sama-sama aku dulu gitu. Printer. Oke. Terus. Aku kirain percetakan gitu, kayak ngapain dia kalau percetakan mikir itu Mbak. Terus ternyata waktu di bawah, waktu di interview, oh ternyata beda, bukan percetakan. Kalau yang lain? Kalau sama sih, kalau research aku nggak sempet ya karena kan ya ada juga waktu Iya. kabarnya. Apalagi aku Jumatan juga waktu itu. Terus waktu kesini sama kayak Edel ada tulisan blueprint itu. Aku kira juga percetakan itu kan. Iya, perusahaan percetakan. Terus habis itu waktu udah wawancara sama Pak Fikri, aku dikasih job desk sebagai content creator salah satunya. Oke. Iya. Avi dikasih job Iya. desk content creator gitu. Sebelumnya Avi udah pernah nggak sih, maksudnya kayak udah biasa nggak sih jadi content creator, misalnya kayak bikin video, edit video gitu, udah pernah nggak sebelumnya? Oh, udah pernah tapi kayak lebih ke panitiaan gitu sih. Itu kan yang sering banget bikin konten konten gitu. Oh, jadi ini ya divisi dokumentasi gitu Betul. ya. Jadi gak kaget langsung tiba-tiba Jadi magangnya talent jadi gitu talent ya. gitu kan udah biasa Iya, kan. sebenarnya kayak lumayan seneng soalnya dapet job desk ini karena kayak selinier aja sama Passion. bidangku passion juga, termasuk kayak pingin ngembangin juga gitu kan di sini. Apalagi di sini juga kan dapat pembelajaran kayak misal mau KOL atau bikin produk campaign yang lain gitu kan. Apalagi di masa depan Masa depan. Enggak, maksudnya di semester berikutnya kan aku Iya. mau ambil konsen di pemasaran. Mungkin Oke. at least aku udah dapet pengetahuan dasar-dasar Benar. di sini gitu, Benar kayak banget. cara kerjanya gimana gitu kan. Kalau di kampus kan mungkin hanya sebatas teori gitu kan. Kalau di sini kan kita prakteknya kan dikasih dapet, ya. jadi kalau Gitu. Putri sendiri gimana? Job desk-nya apa Putri di sini? Kalau dari awal ketemu sama Pak Fikri dikasih job desk KOL kan. KOL. Itu sebenarnya aku masih awam sama KOL ya, belum pernah sama sekali ya.
Tapi aku pernah cerita ke Pak Fikri pas itu kalau aku punya pengalaman di X. Sebelum pas SMK itu aku magang di perusahaan properti itu handle X. Terus ada kesusahan nggak Put pas pertama kali dikasih job desk kamu jadi KOL nih gitu? Kayak khawatir aku nggak bisa Nggak bisa ngerjain gitu. ini. Gimana nih caranya nyari? Ini kan KOL Pernah kan nggak banyak ya ngerasain hal macamnya seperti ya. itu? Betul. Ya karena KOL itu hal baru ya Mas. Ya aku riset ya, setelah dikasih job desk itu di rumah itu langsung aku riset gimana sih KOL itu juga kan pas pertama kali ke Avero kan juga ke Mbak Rahma dulu kan. Terus tanya-tanya soal KOL. Itu langsung. Tapi ada ketakutan nggak? Putri takut nih aku nggak bisa gitu. Mungkin enggak. Soalnya kalau influencer itu kan Kaku ya, maksudnya kayak susah, takut gak bisa dihubungin atau apa gitu ya. Karena juga baru pertama kali ini. Tapi ternyata gimana Put? Selama kamu magang di sini jadi bagian KOL tuh Asik juga. asik ya? Kita ke Edelweiss dulu deh. Untuk Edelweiss ini job desk kamu apa nih Del di Avero? Live streaming. Live streaming, oke. Sebelumnya udah pernah nge-live gitu nggak Del? Mungkin di Instagram kali Nggak ya? pernah di Instagram saja nggak pernah. Nggak pernah? Kamu introvert banget ya? Berarti ya? kamu anaknya yang nggak pengen dilihat sama orang gitu, nggak pengen expose diri sendiri gitu. Iya. Tapi Gimana? ya nggak gitu, tapi gimana ya Pak? Ya pokoknya aku nggak Masih baru banget gitu ya Iya, di bidang betul. live streaming. Tapi itu gimana? itu waktu malamnya itu waktu jadi live streaming pulangnya Heeh. itu aku kayak mau nangis. Aku nggak Takut bisa nggak sih? nggak bisa kayak, kenapa kok live streaming. Ada ketakutan sendiri ya? Takut nggak bisa gitu. Tapi ternyata selama 4 bulan ini gimana Del? Ya alhamdulillahnya Oh, iya. biasa. Biasa. Kan diajarin dulu ya sama Mas Kamal, sama Anne juga, sama Mbak Monica di bagian live streaming juga. Ya pastinya kita juga saling ini kan ya apa namanya, saling belajar, Belajar, kasih benar. tahu. Jadi kan kalian nggak yang bener-bener sendiri dari awal atau bener-bener nggak ada yang bantu gitu kan. Jadi selama live streaming ada nggak sih kayak hal-hal lucu atau hal-hal yang nyebelin nih selama kamu live streaming? Yang pernah yang waktu komen itu Pak, Kalian apa itu? yang godain. Digodain kalau naksir ya sama Angel ya? Oh, Beberapa kali itu. Berapa kali? Berapa ya? 3 sampai 4 kali. Terus kamu jadi trauma nggak nge-live gitu? Nggak ya? Tapi lucu banget. Lucu. soalnya jadi kan kalau live itu kan lewatnya ke beranda orang-orang yang nggak kita kenal kan ya, jadi ya wajar kalau di komen kayak gitu. Karena mungkin kan cantik ya. Ya, apalagi kalau udah itu ada yang komen minta Instagram gitu. Waduh. Waduh, harusnya kamu gini Del, boleh minta Instagram tapi check out dulu. Boleh. Boleh, trik pemasaran tuh ya. Oke. Oh, Yusri tadi apa job desk-nya? KOL TikTok. KOL TikTok sama Iya. kayak Putri ya. Berarti untuk Putri tadi KOL apa Put? Instagram. Kalau Yusri ini Ya KOL oleh lah ya. Iya, Maksudnya benar. enggak. Ini kalian kerjanya barengan gitu ya? Barengan, Soalnya saling beriringan support kan? ya. KOL Instagram dan TikTok. Nih, Yusri bisa diceritain gimana sih kamu jadi KOL TikTok tuh? Maksudnya ada kesulitan apa, ada ketakutan nggak waktu dikasih job desk apa namanya KOL itu? Jadi kan sebelumnya itu waktu dosen aku itu ngechat ya Mbak ya, kalau aku itu magang di Avero, temanku itu udah kayak bilang ke aku nanti job desk kamu bakalan kayak cari endorse gitu-gitu. Nah mungkin aku udah ada gambaran, oh aku Siapa tuh kayaknya yang ngomong? temanku, teman dekatku Oh, teman gitu. dekat. Kirain Avi. Terus? Bukan, Apa hubungannya? belum kenal. Ya masih belum intens ya. Kak. Terus lanjut. Terus ya baru tahu itu hari Seninnya itu dibagi tugas nih, aku sama Putri sama-sama KOL tapi beda platform aja. Oke. Jadi dia di Instagram, aku di TikTok kayak gitu. Kesulitan apa sih Yus? Kalau kesulitan banyak karena soalnya baru pertama kali ya kamu iya, soalnya kita KOL itu ini. sibuk waktu campaign. Selebihnya iya. kita Santai. jadi talent. Jadi talent ya. Jadi Chill talent. aja, chill. Jadi Karena kan- jadi kita itu sibuk waktu campaign, ternyata
nggak semudah yang aku bayangin gitu, Bayangin, nggak ha. cuman cari KOL-nya terus nggak dibayar pun- dia upload video ya gitu. benar. Ya. Ternyata banyak tahapan-tahapan kayak Benar. gitu, apalagi kita harus nentuin tema yang menarik, kemudian nentuin timeline, terus harus ngadepin Moodnya ya. iya moodnya, kemudian bilang kalau nggak sesuai itu kita harus bisa Revisi, komunikasi juga biar mereka juga mau revisi juga kayak gitu loh Mbak. Terus bikin brief gitu kan, sering direvisi sama Mas Batrus gitu, harus jelas gitu kalau Siapa bikin tuh Mas brief. Siapa ya Mas Batrus? Mas Batrus ini suka banget revisi ya. Iya. Terus pernah di suatu ketika itu suatu ketika itu tuh harusnya itu kita itu udah upload gitu ya Mbak, udah upload konten gitu jadwalnya. Tapi ada beberapa kendala nih dari beberapa KOL-nya juga. Iya. Terus aku bingung karena aku masih apa ya Mbak, kayak terlalu bingung sendiri gitu loh Mbak. Jadi aku tuh mau minta upload sekarang aja deh yang ada gitu. Padahal ya itu udah di luar Brief. di luar jadwal yang jadwal, ditentuin, dan itu ditenangin juga sama Mas Batrus, gak boleh terlalu gegabah, harus tetap ngikutin Benar. harus tetap ngikutin jadwal yang udah ditentuin kayak gitu. Nah, selama kamu jadi KOL nih, ada nggak sih kayak KOL yang nyebelin atau ada yang seru, ada yang gimana sih? Ceritain dong Yus. Ya, jadi kalau KOL yang nyebelin lebih ke yang kurang bertanggung jawab sih Mbak. Jadi Kayak gimana kita tuh tuh contohnya? udah ngirimin brief, kirim MOU juga, terus kirim produk, tapi mereka nggak ngelakuin itu. Kita udah nentuin jadwal dari awal, kita target draftnya dikirim tanggal sekian gitu kan, tapi dia itu hilang nggak Hilang muncul tanggung jawab gitu ya? hilang tanggung Wah, jawab. siapa tuh? Waduh. Siapa tuh? Sampai aku cari di sosial media yang lain gitu buat dia itu gimana sih gitu kan, gimana kok nggak bertanggung jawab sama tugasnya gitu kan, apalagi ini kan campaign ya, jadi berurutan nih. Iya, Kita satu sama lain kan ada- saling bergantung kan. ada- Kalau misal ada satu timeline hilang kan. juga berpengaruh sama KOL yang lainnya juga. Akhirnya ya gitu. Kadang dapat KOL yang memang totalitas juga nih Mbak, serunya kayak Kak maaf ya kalau ada salah gitu, tapi mereka tetap mengusahakan kalau misal oh ya Kak aku bakalan ngerevisi kalau andai kata Ada masih kurang. belum bagus gitu. Ya, enak sih kalau dapet KOL yang kayak gitu. Benar, ya. tergantung. Paling sebel tuh kalau yang bener-bener gak tanggung jawab. Kadang kan kayak ada yang udah di istilahnya kayak udah di payment atau di sesuai dengan brief yang kita kasih, tapi dia gak ngelakuin tanggung Iya, jawabnya. benar. Itu sih yang yang kita terutama yang ya. ketompokan gitu kan ya. Iya benar. Kalau Afi sendiri gimana Apanya? Afi tantangannya jadi konten kreator di Avero? Sebenarnya kalau aku di awal-awal sih, waktu masih belum pede, apalagi belum kenal sama kayak teman-teman ini juga gitu. Masih ingat aku kontenku yang pertama Dewi itu sampai aku nggak mau lihat konten itu. Karena aku malu gitu loh, kayak aneh banget gitu. Waktu itu konten sulap kalau nggak salah, itu yang video. Iya, masih ingat aku Mbak. Terus kan Pasti canggung banget ya. iya, pagi aku tuh kan apalan ya. Ah. Salah-salah terus, editingnya nge-video aku tuh nggak enak gitu kan. Ya masih Iya, belum jelasnya kenal. kayak gitu. Apalagi kan aku tuh kontennya di bawah juga gitu. Bahkan aku mau ngomong agak keras itu takut, soalnya takut Suka. kedenger babak sing di packing. Iya. Kayak malu aja sih. Tapi kan lama-lama ya udah. Terbiasa ya. Aku juga dulu gitu sih awal-awal, maksudnya kayak ngonten awal-awal tuh kayak kamu tahu ya, aku diliatin Mas Badrus. Jadi aku lagi nonton itu orang Mas Badrus ini ada di depan itu sambil liatin aku. Siapa ya nggak kamu dilihat kayak gitu kan dia. Ya ampun, siapa sih Mas Badrus ini? Mas Badrus ngebatin nih. Itu sih ya Lagi. Ya, kita. tiga. Tapi semakin kesini semakin kamu kayak udah terbiasa sama kamera, sama Iya. brief yang dikasih gitu ya. Ya udah enjoy aja. Mau jadi pocong, jadi maling. Iya iya. Mau jadi maling, jadi maling, jadi apapun ya. Bisa banget. Jadi Oh, strawberry. coba deh. Kalau Edel gimana tantangannya? Jadi Live stream. Itu interaksi sama konsumennya. Iya, karena belum nggak biasa ya kamu ya. Selain itu apa lagi Del? Jauh. PP. itu yang harus dipikirkan. Itu yang harus dipikirkan karena kan biaya juga kan dari sana ke sini. Jadi kan tantangannya apalagi di jalan kita juga nggak bisa
ngontrol ya di jalan ada apa, ada Mm-mm. apa seperti itu. Hati-hati aja lah pokoknya. Kalau Putri sendiri nih, Ya karena job desk-nya sama kayak Yusri 11-12 lah. tapi bedanya di samping handle call Instagram, aku juga handle media kan. Jadi harus bikin captionnya juga. Apa yang kalian dapetin sih dari Avero, maksudnya kayak belajar dari awal, dari kalian masuk ke sini itu apa yang kalian dapetin? Belajar apa aja yang bisa kamu ambil dari magang? nggak cuma dari ini sih, nggak cuma dari kayak job desk kalian masing-masing. Iya, Mungkin di luar itu dari di luar mungkin. itu mungkin lebih general aja. Di Avero kan perusahaan yang atau ini kan apa? kekeluargaannya Nah gitu itu kan. Belajar atau dari gimana itu. belajar dari apanya sih kalian? Mulai dari siapa dulu nih? Yusri dulu deh. Ini deh. Dulu kan Siapa yang coba kalau Yusri coba Edo. belajar apa sih Del selama di magang di Avero ini tuh? bukan belajar nih, tapi kayak aku nemuin kepercayaan diriku lagi waktu magang di sini. Keren. Enggak, tapi beneran Mbak. Lebih percaya diri ya karena Iya, udah jadi- terbiasa nge-live ya kan. jadi- Konten juga ya Del ya. Menerima diri sendiri juga. Self love. Jadi kayak kita tuh bisa gitu loh, bisa nemuin itu, cuman ya belum waktunya aja. Nah kalau udah ada waktunya ya berarti kita bisa ada di posisi kalau ternyata Aku ini bisa aku loh, ini gitu. tuh ternyata aku bidangnya atau passionnya ada di sini gitu kan. Jadi kayak nggak melulu kayak ternyata aku sukanya loh ini bukan kayak gini. Nah ternyata kan bukan di situ aja gitu kan. Ini di luar passion itu banget sih Mbak. Kalau Kalau Afi, Kalau aku kan emang aku udah pernah bilang kalau misal aku udah pernah sini kayak bikin konten dan lain, tapi aku yang di balik layarnya. Jadi aku bukan tipe-tipe orang yang yang frame iya. gitu ya, bukan yang langsung Iya. keluar di kamera. lebih ke kamu yang nge-video gitu ya. Bisa di balik layar gitu kan. Aku tuh kurang percaya diri gitu loh ya. Apa kayak sama kayak itu sebenarnya kayak mau tampil di kamera, mau ngomong gitu. Tapi di sini ya pasti secara langsung itu dipaksa buat harus bisa gitu kayak dari luar dari zona nyaman gitu. Akhirnya ya sebanyak-banyak pun konten aku bikin, akhirnya bikin aku ya udah percaya diri, bisa ngomong depan orang meskipun tampil kayak orang gila gitu kan ya. Kayak bodo amat karena aku mungkin kalau kalau dulu aku masih belum belajar jadi content creator di Avero ini, mungkin kalau misal disuruh pakai baju strawberry ya mungkin nggak mau banget. Kalau kalian belum tahu baju strawberry, coba deh lihat kontennya di Avero itu kayak gimana baju strawberry. Tapi di sana kayak dapet konten, oh jadi pocong, oh jadi strawberry, ya udah deh gitu. Enggak sih kayak sampai anxiety, aduh kok harus kayak gini gitu. Gitu sih. Terus Kalau nggak dicoba mungkin kamu nggak akan bisa ngerasain pakai baju strawberry itu ya. apakah jadi Ya bisa jadi pocong, nggak bisa maling, Maling, gojek ya kan. gojek semuanya, Gojek, dukun tukang gitu. paket, dukun, gus-gusan kemarin terakhir ya. Bener-bener ya. Gus-gusan. Nah, buat kalian yang mau lihat konten-kontennya Afi yang jadi pocong, jadi strawberry tuh bisa lihat di konten-kontennya Avero ya, guys. Nah, untuk selanjutnya nih ke Yusri, pelajaran apa sih Yusri yang didapat dari magang di Avero itu, Yus? Iya, jadi karena aku sama Mbak Putri ini kan ngehandle KOL ya. Nah. Jadi kita itu belajar buat apa ya Mbak, negosiasi sama orang kayak gitu kan. Apalagi kalau misal KOL kan berkaitan sama red card, kita itu belajar buat negosiasi. Apalagi di sini tuh kita itu ide kita itu sangat apa ya, dihargai juga, apalagi pas lagi meeting gitu kan. Kita benar-benar idenya ditampung, dipertimbangin kayak gitu, kayak merasa dihargai juga kayak gitu kan. Terus apa ya, kita itu dituntut belajar untuk bertanggung jawab sama apa yang kita udah tentuin gitu Mbak. Jadi kalau misal kita bikin brief kayak gini, kita bikin brief kayak gini, kayak kita apa ya, udah tahu gitu hal yang harus diperbaiki itu gimana, kayak gitu-gitulah intinya banyak. Harus Putri gimana Putri? Ya 11-12. 12 13. Tapi Oke, selain oke. itu ya Di luar ini deh, di luar mungkin job desk KOL, kalian belajar apa sih di Avero ini? Mungkin
mungkin dari jadwal piket, kebersihan ya kan. Kalau nggak bersih kan ada denda nih, jadi kalian lebih disiplin aja nih bersih. Daripada bayar denda ya. Bener-bener. Gimana Put? Oke. Gimana? Ya di sini kan sangat kekeluargaan karena dari Kak Fikri sama Bu Ufa sendiri kan juga sering kesini. Bener. Mbak Masnya juga baik-baik. Jadi kayak ngayomi banget gitu. Nomor rekeningnya berapa Put? Aku juga nih Mbak. Nah, ya kan hal-hal seperti itu kan bikin kita kayak percaya gitu kan. Ada ternyata perusahaan itu gak sejahat itu, gak Nggak sekasar itu, itu, benar-benar. ya. Jadi pasti ada hal yang bikin kalian seneng, ingat lah. nyaman Nah di ini situ. bicara soal hal yang diingat ya. Ada gak momen kalian yang gak memorable banget yang kalian lakuin yang kalian dapetin dan sampai kalian bener-bener inget Ingat sama banget Sama- kalian inget nih sampai udah nanti nggak magang di Avero kalian bakal inget.